Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah matan di dalam matan akidah. Matannya yaitu berjudul Al-Qawaidul Arba'u. Jadi mungkin di layar disebutkan matan Al-Qawaidul Arba'. Tulisannya seperti ini.
Al-Qawaidul Arba'. Dan kajian ini adalah kajian kita sebut dengan ad-daurah asy-syar'iyyah. Ad-daurah asy-syar'iyyah, yaitu kajian Islam intensif. Ad-daurah asy-syar'iyyah artinya kajian Islam intensif, membahas tentang Al-Qawaidul Arba'u, matan Al-Qawaid Al-Arba'. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Al-Qawaid jamak dari qaidah, bahasa Indonesianya kaidah. Al-arba' artinya adalah 4. Kita terjemahkan 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid dan syirik. Dan kajian ini atau ad-daurah asy-syar'iyyah ini kita adakan dalam rangka mengisi liburan Idul Adha kita. Hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah 1442 Hijriah, dan para santri diliburkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah kita hari raya Idul Adha, ada khutbah, ada salat Idul Adha, dan ada penyembelihan hewan kurban. Adapun tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah kalian libur dari sekolah, dan kita isi dengan ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif. Dan insyaallah ta'ala 4 hari kitab kita akan selesai, atau matan Al-Qawaid Al-Arba'ah akan selesai insyaallah ta'ala. Jadi kalau ditanya kalian sedang belajar apa, maka belajar matan Al-Qawaidul Arba'. Matan Al-Qawaidul Arba'. Apa artinya? Qawaid jamak dari qaidah, yang artinya adalah kaidah. Arba' 4, dan kita terjemahkan 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala, matan ini ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Saya ulangi, matan ini ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Wahhab
bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada beliau dilahirkan di Uyainah. Beliau dilahirkan di Uyainah. Pada tahun 1115 Hijriah. Dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan beliau adalah ulama dari kota Najd. Beliau adalah ulama dari kota Najd, yang mana Najd sekarang adalah Riyadh dan sekitarnya. Najd adalah Riyadh dan sekitarnya. Dan beliau menuntut ilmu mulai dari rumah bersama bapak beliau Abdul Wahab bin Sulaiman, dan juga bersama kakek beliau Sulaiman bin Ali, yang merupakan ahli fatwa dari kota Najd. Ahli fatwa dari kota Najd. Dan beliau lancar hafal Al-Quran sebelum 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau berhaji dan pergi ke kota Madinah setelahnya. Dan kemudian beliau mondar-mandir menuntut ilmu antara Mekah dan Madinah. Lalu setelah itu beliau ke Basrah, kemudian ke Ahsa, Basrah di Irak, kemudian ke Ahsa. Ahsa adalah timurnya Arab Saudi. Baru setelah itu beliau tinggal di daerah namanya Dir'iyah dan meninggal di sana. Dan beliau mempunyai kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, di antaranya kitab Tauhid yang para santri mempelajarinya untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Kemudian juga kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 dasar akidah Islam. Kemudian juga kitab Kasyfus Syubuhat, membongkar kedok syubuhat-syubuhat orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kitab atau matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian juga kitab Masailul Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Ini beberapa kitab yang beliau tulis dan masih banyak yang lain. Beliau wafat pada tahun berapa tadi? 1206 Hijriah.
Umur beliau sekitar 91 tahun. Umur beliau sekitar 91 tahun. Nah, Riyan. Siapa nama penulis matan yang lengkap? Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian tahun berapa beliau lahir dan juga wafat? Rafa. Wafatnya pada tahun 1206 Hijriah. Kemana saja beliau belajar ilmu agama? Nah, jihad. Belajar ilmu agama sama siapa? Bapak, sama bapaknya. Kemudian kepada kakeknya. Kemudian setelah itu beliau keluar dari rumahnya Uyainah. Ke mana belajarnya? Sayyid. Mekah dan Madinah. Setelah belajar di Mekah dan di Madinah, pulang pergi antara Mekah dan Madinah, kemana lagi beliau belajar ilmu agama? Naam. Naufal. Enggak nulis. Baik. Naam. Irwansyah. Ke Basrah. Setelah ke Basrah, yang tidak menulis dicatat, jangan bengong. Nah, setelah itu ke Ahsa, setelah ke Basrah kemudian ke Ahsa. Taib. Itu adalah sejarah ringkas dari penulis matan Al-Qawaidul Arba'. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as'alullaha al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adznaba istaghfar fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. As'alullahal karima, yang artinya aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Semoga Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Ini penulis. Siapa tadi penulisnya? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Semoga Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Jadi beliau mendoakan. Dan semoga Allah menjadikanmu penuh dengan berkah dimanapun kamu berada. Dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang jika diberi maka langsung bersyukur, jika diuji maka langsung bersabar, jika berdosa maka langsung istighfar. Sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan. 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon dihapus. Dan sebelum penulis memulai, beliau menuliskan di awal matannya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari kata Bismillahirrahmanirrahim. الدورة الشرعية في متن القواعد الأربع. اليوم يوم الاثنين 9 من ذي الحجة 42 و400 و1000 من الهجرة النبوية. Nabda bi bismillah. Penulis menyebutkan di dalam matannya Bismillahirrahmanirrahim. Penulis menyebutkan di dalam matannya Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan pertama, ini adalah mencontoh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau mencontoh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran di dalam mushafnya tertulis kalimat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, beliau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surat-surat beliau kepada raja-raja dan pembesar-pembesar. Seperti surat beliau kepada Raja Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, maka ini mencontoh Al-Quran. Dan yang kedua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama untuk pengamalannya. Mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama untuk pengamalannya. Meskipun derajat hadisnya lemah. Meskipun derajat hadisnya lemah. Hadisnya berbunyi, kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari berkah. Maka ini menjadi pelajaran bagi para santri, setiap kali memulai pekerjaan-pekerjaan penting, mulailah dengan bismillah. Masuk rumah, keluar rumah, memakai pakaian, melepaskan pakaian, masuk kelas, keluar kelas, mau makan, maka mengucapkan bismillah. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus berkahnya. Ini adalah 3 poin yang berkaitan dengan bismillah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan kesepakatan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim dengan kesepakatan para ulama, bukan awal surat dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim dengan kesepakatan para ulama
bukan awal surat dari surat At-Taubah. Yang selanjutnya, nomor berapa? Nomor 6. 5. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kesepakatan para ulama juga termasuk penggalan ayat dari surat An-Naml ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kesepakatan para ulama juga termasuk penggalan ayat dari surat An-Naml ayat 30. Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah dia termasuk dari ayat pertama dalam surat Al-Fatihah atau tidak termasuk? Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah ia termasuk dari ayat pertama dari surah Al-Baqarah atau tidak? Dan pendapat yang diambil adalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat pertama dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Fatihah maksud saya. Saya ulangi, yang keberapa sekarang? Irwansyah yang keberapa? Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah dia termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak? Dan pendapat yang diambil apa tadi? Dia termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dia termasuk dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Dalil yang begitu tegas adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meletakkannya di dalam mushaf. Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Ini yang keenam. Baik. Makna Bismillahirrahmanirrahim, perhatikan baik-baik. Jadi kalau orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya ada fi'il mahdzuf, ada fi'il kata kerja yang tersembunyi setelahnya. Kalau misalkan kalian naik motor, naik mobil, Bismillah. Kalau mau makan, Bismillah. Ini sebenarnya setelah Bismillah ada kata kerja yang tersembunyi. Maka makna Bismillah adalah, catat, makna Bismillahirrahmanirrahim atau makna saat seseorang, saya ulangi, makna saat seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, makna saat seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah saya memohon kepada Allah keberkahan dengan nama-nama Allah untuk mengerjakan perbuatan ini.
Saya memohon kepada Allah keberkahan dengan nama-nama Allah untuk mengerjakan perbuatan ini. Berarti kalau orang mau mengucapkan, mau makan, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Mau memakai baju, bismillah. Dia sebenarnya sedang, ya Allah, saya mohon keberkahan dengan nama-namamu saat aku makan, saat aku naik motor, saat aku memakai pakaian. Paham ini? Jadi ketika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya ada kata kerja yang tersembunyi setelahnya di sini. Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya saya memohon kepada Allah keberkahan dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama Allah. Saat aku makan, saat aku belajar, saat aku menghafal, saat aku mengerjakan perbuatan-perbuatan. Baik. Sekarang, apa arti Allah? Allah artinya adalah Zatul Uluhiyah. Zat al-Uluhiyah. Zat yang paling patut dan berhak untuk diibadahi. Itu arti Allah. Zat yang paling patut dan paling berhak untuk diibadahi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Allah artinya adalah Zatul Uluhiyah. Zat yang paling patut dan berhak untuk diibadahi. Baik. Apa arti Ar-Rahman? Arti Ar-Rahman adalah Zat lahur rahmah al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang luas. Luasnya rahmat Allah untuk seluruh alam semesta. Untuk malaikat, untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, bebatuan, pegunungan, langit, bumi, lautan, udara, daratan, seluruhnya atas rahmat Allah. Nah, itu namanya Allah Ar-Rahman, Zatun lahur rahmal wasi'ah. Baik. Kemudian Ar-Rahim, Zat lahur rahmah al-khassah. Zatun lahur rahmah al-khassah. Zat yang memiliki rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Kalau ini umum, rahmat Allahnya umum, Ar-Rahman. Mau dia kafir, mau dia muslim, dapat rahmat Allah. Buktinya orang kafir masih makan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekayaan. Itu rahmat Allah. Tapi dari sisi Ar-Rahman. Tetapi kalau dari sisi Ar-Rahim, maka khusus untuk orang beriman. Orang yang beriman diberi rahmat oleh Allah, masuk surga. Diberi rahmat oleh Allah, mampu beribadah kepada Allah. Diberi rahmat oleh Allah, diberi petunjuk untuk bersyukur. Nah, itu perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Naam. Mana Adrian, santri angkatan 3. Apa arti Allah? Zat yang paling berhak untuk
Untuk apa? Oka. Allah, zat yang paling berhak untuk man yurid an yujib. Zat yang paling berhak untuk diibadahi. Itu arti Allah. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Naam. Nah, Dika. Kalau Ar-Rahman, salah satu perbedaannya, rahmatnya untuk seluruh makhluk. Mau dia malaikat, jin, manusia, hewan, alam semesta, mau dia manusia yang kafir, yang muslim, dapat rahmat Allah. Dan Ar-Rahim adalah yang maha rahmat, pengasih, tetapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian penulis tadi mengatakan di dalam matanya, insya Allah nanti kita akan bagikan matanya yang berbahasa Arab. Penulis mengatakan, As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong engkau. Beliau sekarang berbicara kepada kita, para penuntut ilmu yang membaca matan beliau, menolong engkau di dunia dan di akhirat. Dan para ikhwah, ini adalah doa yang umum. Dan semestinya seorang muslim berdoa dengan doa-doa yang umum agar mencakup seluruh keperluan dunia dan akhirat. Seperti membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang umum. Maka catat, semestinya seorang muslim berdoa dengan doa yang umum agar mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian di sini penulis mengatakan As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang maha pemurah. Al-Karim artinya dalam bahasa Indonesia maha pemurah. Dan Al-Karim adalah nama Allah yang menunjukkan kepada sifat pemurah. Dan sifat pemurah artinya adalah yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Jadi Allah itu maha pemurah. Maksudnya Allah mengumpulkan seluruh sifat kebaikan di dalam dirinya. Rabbal arsyil azim. Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala penulis menyebutkan Rabbal arsyil azim, yaitu Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Arsy adalah, catat, arsy adalah makhluk Allah yang paling agung. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa arsy adalah agung. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling agung. Tidak ada makhluk yang paling besar dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Semoga Allah menjadikan engkau penuh berkah dimanapun engkau berada. Ini juga doa dari penulis untuk penuntut ilmu, agar penuntut ilmu mempunyai keberkahan. Apa arti keberkahan? Catat. Keberkahan artinya adalah
thubutul khairi wa dawamuhu. Saya catat saja, saya tulis saja. Selama kita belum mempunyai matannya, nanti saya akan bagikan matannya agar kalian bisa mengikuti dengan baik. Penulis mengatakan, As'alullahal karim. Rabbal arsyil azim. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Perhatikan baik-baik. Kita tadi sudah jelaskan As'alullahal karim, artinya aku memohon kepada Allah Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah. Artinya apa tadi saya katakan? Maha Pemurah. Maha Pemurah. Dan Al-Karim adalah nama Allah yang mengandung sifat karam. Karam artinya adalah mencakup seluruh kebaikan. Mencakup seluruh kebaikan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Al-Karim adalah nama Allah yang berarti dalam bahasa Indonesia Maha Pemurah. Dan Al-Karim nama Allah yang mengandung sifatnya karam. Dan karam artinya adalah ijtima'ul khairat, terkumpul seluruh kebaikan. Allah itu Maha Pemurah, memberikan seluruh kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah itu Maha Pemurah, memberikan seluruh kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan Rabbal arsyil azim. Arsy apa tadi sudah kita jelaskan? Makhluk yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Makanya di sini disebutkan bahwa arsy sifatnya adalah al-azim. Al-azim artinya apa? Agung, paling besar. Baik. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yatawallaka, ini mungkin belum yang kita jelaskan tadi. Artinya adalah menolong. Menolong engkau di dunia dan di akhirat. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam ini terdapat faedah, yaitu kita berdoa dengan doa-doa yang apa? Yang umum, agar mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Seperti ini, menolong. Semoga Allah menolong engkau di dunia dan di akhirat. Maka akan ditolong. Baik dalam urusan dunia, kesehatan, harta, tahta,
Ya. Istri, anak ditolong, atau dalam akhirat dari mulai alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang, diberikan buku catatan amal, kemudian di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas sirat masuk surga. Ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka faedahnya adalah apa? Berdoa dengan umum agar mencakup seluruh kebaikan. Kemudian wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau mubarakan. Mubarakan artinya penuh apa? Berkah. Nah, catat. Arti berkah adalah ada dua. Berkah dalam bahasa Arab al-barakatu. Artinya ada dua. Thubutul khairi wa dawamuhu. Tetapnya kebaikan dan terus menerusnya. Jadi penulis mendoakan kita agar kita selalu mendapatkan kebaikan, terus menerus kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebaikan dari seorang penulis matan. Thubutul khairi wa dawamuhu. Kemudian yang kedua adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu, yang artinya kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah, itu adalah arti dari berkah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ka'bah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di Bakkah, yaitu Mekah, nama lain dari kota Mekah. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta. Makanya sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Satu kali sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka mendapatkan pahala berapa? 100.000 sholat. Dibandingkan sholat di Masjid Umar, pesantren dan ilmu. Satu sholat di Masjidil Haram dari mulai takbiratul ihram sampai salam, pahalanya berapa? 100.000 sholat dibandingkan di Masjid Umar. Ya, makanya arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, ini menunjukkan penulis sayang kepada kita, mendoakan, ya, mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Baik. Kemudian penulis mendoakan doa yang ketiga. Ini doa yang pertama, ini doa yang kedua. Saya hapus yang di atas. Mendoakan dengan doa yang ketiga. Ya. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya
sabara. Ini saya hapus, sudah ditulis. Wa idza adznaba istaghfara. Wa idza adznaba istaghfara. Saya artikan. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika u'tiya, diberi. U'tiya artinya diberi. A'ta yu'ti, diberi. Syakara. Syakar artinya apa? Bersyukur. Ini doa yang ketiga dari penulis. Doa pertama, kedua, ketiga. Jika diberi, bersyukur. Idza u'tiya syakar. Ini sifat yang pertama. Wa idza betulia sabar. Wa idza, dan jika ubtulia, diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan wafat, diuji dengan terkena COVID, diuji. Sabar. Mana sabar? Sabar. Ini sifat yang kedua. Wa idza aznaba istaghfar. Dan jika aznaba. Man ya'rif makna aznaba? Berbuat kesalahan. Dari kata-kata zanbun, dosa. Aznaba yurzibu, berdosa. Jika berdosa, istaghfara. Ma mana istaghfara? Beristighfar, minta ampun. Ini sifat yang ketiga. Penulis mendoakan untuk kita yang belajar matannya, semoga engkau termasuk orang yang jika bersyukur, diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, berdosa istighfar. Kemudian penulis mengatakan fa inna haula'i tsalatsa, unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini, 1, 2, 3, tanda kebahagiaan. Unwan, tanda, ciri, alamat. Unwan. Aina unwanuka? Di mana alamatmu? Unwan, tanda. As-sa'adah, kebahagiaan. Naam. Siapa yang ngantuk? Angkat tangan. Saya mau nanya, biar nggak ngantuk. Luqman, nggak ngantuk dia, cuma nanya saya. Uzkur anwa'as sa'adah, imma bil lugha Indonesia atau bil lugha al-Arabiyah. Uzkur, ma mana uzkur? Sebutkan. Unwanas sa'adah. Naam. Sebutkan 3 tanda kebahagiaan. Nah, irfa sautak. Jika diberi, bersyukur. Jika diuji, bersabar. Jika berdosa, beristighfar. Man yujibuni bil lughal arabiyyah. Idza u'tiya syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Sahal. Thabit.
Ahsanta. Mumtaz. Barakallahu fiik. Man yujibuni bil lugha al arabiyyah? Ar-Rasul min as-saff at-tasi' bil lugha al arabiyyah ya Syekh. Tafadhal. طيب. نعم. وإذا أذنب استغفر. Jazakallahu khairan ya Rafi. Ahsanta. Naam. Ini adalah pendahuluan yang dibawakan oleh penulis. Beliau mendoakan kita dengan 3 doa. Pertama, agar kita mendapatkan pertolongan dunia akhirat. Yang kedua, agar kita diberikan berkah. Yang ketiga, agar kita mendapatkan 3 sifat di dalam kehidupan kita. Idza u'tiya syakar. Dan seorang muslim senantiasa selalu mendapat nikmat dari Allah, bersyukur dia. Dan jika dia mendapatkan ujian, musibah, penyakit, dan misal-misalnya, maka dia bersabar. Dan jika dia berdosa, seorang muslim tidak pernah lepas dari dosa, maka dia beristighfar. Tidak ada seorang muslim yang hidup seperti malaikat yang tidak berdosa, maka dia beristighfar. Orang muslim selalu berdosa, tetapi ketika dia berdosa tidak terperosok terus, dia beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah awalan yang disebutkan oleh penulis. Taib. Sudah 1 jam kita berbicara dan cukup insyaallah. Kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan saya memberitahukan, bukan saya tadi terlambat, tetapi karena ada pergeseran jadwal. Saya kira di sini ada pembersihan untuk besok hari Idul Adha, maka saya kira dibersihkan sehingga kajian tidak jadi. Jadi jangan sampai dikira saya terlambat. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hari apa? Hari Selasa, hari Idul Adha. Ya, hari Rabu insyaallah taala kita akan lanjutkan matan Al-Qawaid Al-Arba'. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Man yuridu su'al fa alaihi an yataqaddam ba'da al-muhadarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.